Sebenarnya sih kita kan masuk di pasar modal, kita masuk di pasar modal setuju ya. Semuanya kita mau menghasilkan cuan, benar nggak? Ya, coba kasih respon yang saya lihat ya. Oke, benar ya, Ca, thank you ya. Yang lain gimana? Yang lain ini masuk ke pasar modal, apakah karena hobi, untuk kill time, atau memang mau cari cuan? Saya, ya, Dian, Nani. Yes, kita pasti mau cari cuan, ya. Ada yang mau cari cuan sesaat, ada yang mau cari cuan untuk compoundingkan aset, ya. Whatever lah, mau cari cuan, habis itu cuan setiap bulan ditarik keluar untuk dipakai, ataupun mau cari cuan untuk compoundingkan aset, ya, biar bunga berbunga, tumbuh bertumbuh. Yang penting semuanya tujuannya sama, satu itu. But kenyataannya, kenyataannya lebih banyak yang cuan atau lebih banyak yang loss. Nah, menurut Bapak Ibu teman-teman nih, di pasar modal ini sebenarnya lebih banyak yang cuan atau lebih banyak yang loss? By jumlah personalnya ya, jumlah orangnya nih, ya kan? Nah, mungkin seperti ini, teman-teman coba teman Anda ada yang trading misalnya ada 10 orang nih. Ataupun lebih lebih sering dengar orang cuan apa loss nih sebenarnya nih. Ataupun kenyataannya mana yang lebih banyak nih? Banyak yang loss. Saya aduh, saya pribadi masih sering loss. Sansekerta. Wait, hey, Sansekerta. Nama aslinya siapa nih? Apa memang namanya Sansekerta? Ya, masih sering loss. Oke, nanti kita bahas nih kenapa masih bisa sering loss nih. Saya juga ada loss-nya, ya, juga ada loss, ada cuan. Yang penting tujuan kita adalah, ya, tujuan kita adalah setelah 1 tahun kita tutup buku, kita cuan apa loss, ya, itu dihitung jangka pendeknya. Setiap tahun kita tutup buku, kita cuan apa loss, ya. Terus bagi teman-teman yang udah trading lama, bagi Anda yang udah trading agak lama nih, oh mungkin udah trading 5 tahun nih. Nah, dihitung secara rata-rata 5 tahun terakhir ini cuan apa loss? Ya, sebenarnya seperti gitu. Jadi kayaknya sih kenapa semua orang pengen cuan, tapi tidak semua orang cuan, ya kan? Padahal nih, padahal tekniknya itu aja loh, ya kan? Semua kita kasih tools nih, misalnya sih kita dari sekian besar, dari kita lihat dari pictures ya, dari keseluruhan orang trading, ya tekniknya gitu-gitu aja kok. Orang teorinya gampang, ya kan? Beli di harga murah, jual di harga mahal. Saya nggak setuju orang bilang beli di hijau, beli di merah, jual di hijau ya. Itu belum tentu cuan ya. Beli di harga lebih murah, jual di harga lebih mahal, ada selisih harga, itu kita cuan. Ya, itu kita cuan. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Teorinya begitu gampang, kenyataan enggak. Ya, kenapa? Ini dia. Karena ada faktor utamanya, ya, faktor utamanya yang membuat mereka pakai tools yang sama. Banyak ya di luar sana, ataupun nggak usah di luar lah, di BBK. Pakai tools yang sama, teknik yang sama, buy sell-nya juga kasih tahu sama. Ya, tapi hasilnya ada yang cuan, ada yang enggak. Nah, kendalanya di mana? Ini dia sebenarnya money management. Ya, ataupun selain money management, dan ada satu lagi psychology of trading. Teknik itu hanya mewakili sekian persen sangat kecil ya. Teknik itu sangat kecil. Maksudnya gini, kasih toolsnya secanggih apapun, itu mewakili untuk kita menghasilkan cuan itu persentasenya nggak gede ya. Nah, persentase yang gede itu yang membuat kita cuan apa enggak itu di money management. Ya, kenapa saya bilang di money management? Saya kasih contoh simple aja ya. Contoh simple, contoh lebih ekstrim nih. Si A dengan si B. Si A itu nggak punya money management, dia beli saham pakai all in. Simpelnya begitu ya. Nah, si B dia pakai money management, dia beli saham itu dia nggak all in, dia kasih bagi jadi 10 porsi, jadi 5 porsi misalnya nih, ya kan? Ataupun jadi 8 porsi, 7 porsi, ataupun dia punya teknik seperti BBK mod 1, ya dia bagi jadi 18 porsi misalnya nih kan, dia beli ya. Otomatis otomatis si A itu dia all in, dia berkemungkinan
berkemungkinan sekali cuan langsung dapat jackpot, mungkin nggak? Yes, mungkin. Ya. Dan dia juga mungkin sekali loss langsung habis. Ya. Nah, disinilah terjadinya yang kita tahu karena dia all in, resikonya di sini. Pertama, kalau saham itu kalau dia all in ya, kita cerita kalau dia all in, saham itu lagi turun nih, turun 5%, 7%. Ya, dengan si B ini hanya beli ya, hanya beli dan dia nyicil. Dia biasanya mau beli 7 saham tapi hari itu karena cuacanya tidak begitu bagus dia hanya beli 1-2 saham dan 1-2 saham itu turunnya juga sama 7%, sama-sama 7% dia turun ya. Coba sekarang kita bayangkan psikologi mindset yang mana satu yang akan lebih terpukul antara yang all in dengan yang satu lagi ya. Nah, di sini kita jelas ya, begitu dia all in, mau cut loss ya. Udah turun nih 7% nih, tadi awalnya bilang kalau turun 7% dia cut loss nih. Dia stop loss. Tapi karena dia all in, udah turun 7%, kemungkinan cut loss dia gimana? Mungkin dia berpikir lagi udah pakai pemikiran judi ya. Siapa tahu besok naik. Ya kan? Nah, tapi kalau kita punya porsi dibagi jadi 7, bagi jadi 10, ya hanya 1 atau 2 saham yang 7%, lebih gampang kita cut off pula. Lebih gampang kita cut loss. Ya, kok nggak lagi share chat kan? Nggak. Dia nggak share chat. Nanti kalau di belakang, nanti kita kalau waktu kita share sedikit chat ya. Nah, layarnya masih, yes, masih money management ya. Nah, di sini dia. Jadi hati-hati teman-teman di sini yang suka main all in. Jadi di sini kita butuh ya apa sih di sini dia? Money managementnya kita butuh ada 3 hal. Satu, kita butuh membagi modal. Ya. Kita untuk butuh membagi modal. Kedua, kita membatasi kerugian. Ketiga, kita mesti tahu ya kapan kita entry, kapan kita exit. Nah, ini 3 poin sangat penting ya. Membagi modal udah saya cerita kenapa kita perlu bagi modal ya. Gini loh. Sebelum kita masuk ke saham nih, sebelum kita masuk ke dunia saham, kirain coret-coret di ini sih saya pakai coret-coret nih ya, pakai coret-coret gambar-gambar tapi nanti lah ya. Ini dari dulu semua tahu kok ya, semua tahu. Dan apa yang akan saya ceritakan hari ini saya yakin kok teman-teman di sini semua udah ngerti juga. Nanti saya cerita, oh ini saya juga tahu, oh itu gua juga tahu, saya yakin ya. Jadi di sini Adi cuma remind lagi, mengingatkan lagi pentingnya hal-hal ini loh. Ya jangan sampai kita lupa. Ya, kenapa kita bergabung di BBK? Karena ada komunitas gini, kita sering mengingatkan. Kita mengingatkan lagi sesuatu yang Anda udah tahu tapi lupa. Ya, sama seperti hal ini, kita kasih ingatkan lagi, ya. Sebelum kita masuk ke trading saham, kita punya sejumlah modal nih, aset kita nih, keuangan kita nih, duit kita nih. Kita mau investasikan. Pertanyaan saya di sini, siapa sih yang semua uangnya, asetnya dia masuk ke investasi di saham? Ada nggak di sini? Saya yakin nggak ada ya. Yang ada mungkin di luar sana ya. Terus di sini teman-teman, apakah Anda keluarkan sejumlah uangnya untuk investasi untuk trading di saham itu hanya sebagian dari jumlah aset yang you miliki? Benar nggak seperti gitu? Coba kasih respon deh ya. Benar, Nah, benar. Om. Ya, thanks ya Dian ya. Benar kan? Jadi contoh nih sekarang Anda punya 1 miliar nih, ya 1 miliar, duit dong. 1 miliar ini kita kan mau mau cari cuan, ya cari cuan. Bahasa simpelnya kita mau cari cuan ya. Bahasa kerennya kita mau mencapai sebuah tujuan. Kita punya sejumlah uang, kita mau mencapai sebuah tujuan, ya namanya mau mencapai tujuan keuangan kita. Ya, ada yang ingin menghasilkan sejumlah ini, jumlah itu. Intinya punya tujuan keuangan nih dari modal ini, ya. Apakah 1M ini kita masuk ke satu instrumen? Saya yakin itu enggak. Pasti kita diversifikasi. Ya, ada yang masuk ke instrumen yang konservatif misalnya nih. Ya, sekian persen masuk ke deposito. Ya, yang aman, nyaman. Ya, sekian persen lagi mungkin masuk ke obligasi. Ya,
Nah, sekian persen lagi baru masuk ke saham, ataupun ada lagi bagian tertentu masuk ke properti. Ya 1M nggak cukup properti ya. Nah, lebih kurang seperti gitulah ya. Jadi ceritanya bagian yang udah masuk ke saham itu, ya kan, bagian yang udah masuk ke saham itu juga sama, ya. Begitu masuk ke saham itu, jadi lebih rinci lagi, lebih sub lagi, ya, bagian lebih kecil lagi. Di saham itu juga sama, uang itu nggak boleh dibeli satu saham aja, nggak boleh di-all-in jadi satu saham. Kalau di-all-in satu saham sama seperti dana 1 miliar tadi itu di-all-in di satu instrumen. Nah, itu dia ya. Jadi nggak boleh satu saham walaupun udah masuk saham. Saya berasumsi di sini semua uangnya udah alokasi sekian untuk masuk di saham, ya. Dan uang yang dimasuk di saham itu mesti uang dingin ya. Uang dingin artinya gini, Anda sebelum trading di saham, Anda mesti udah punya alokasi dana daruratnya, misalnya nih, ya 3 bulan income, 1 tahun income, ya 2 tahun income, itu udah masuk di tabungan yang aman. Nah, somehow kalau terjadi sesuatu nih masih ada duitnya, ya. Kesimpulannya adalah uang yang masuk di saham ini mesti uang dingin. Ketika you pakai uang dingin untuk trade di saham, yang paling penting itu bukan tekniknya, tapi yang paling penting itu psikologisnya, itu mindset-nya itu udah beda. Ya. Nah, itu penting, ingat, catat ya. Dan udah masuk ke saham, ketiga semua uang yang untuk investasi di saham itu masuk ke satu saham dengan bagian-bagian kecil, ya. Itu juga beda psikologisnya, ya. Ataupun begini, pada saat ini misalnya nih porto saya hanya 50%, ya, maksudnya gua pegang cash 50% nih, 60-an% ya, hari itu 60%, hari ini sisa 50%. Ketika saya pegang cash 50% dengan teman yang all in di saham, ya, dengan teman yang all in di saham nih, ketika market mendadak dia merah maron, ya, merah maron, kira-kira siapa sih yang lebih cemas? Yang all in di saham atau yang saya masih pegang cash 50%? Menurut Anda, yang mana lebih cemas? Coba kasih respon. Yang all in, ya kan? Yang all in. Jadi, oke, sebaliknya lagi ya, nih. Ada yang all ini dengan saya yang setengah nih, ya, yang setengah. Terus market lagi bullish nih, market lagi bullish, ya. Otomatis dia senang dong, tapi saya ikut senang nggak? Ikut senang. Saya ikut senangnya kenapa? Bersyukur wah masih ada setengah porsi di dalam saham. Inilah yang dibilang psikologis ya teman-teman. Ketika market lagi bearish, wah syukur wah punya porsi cuma 30% kemarin. Ya, kemarin salah satu guru juga tahu di case minimal di atas 50, tenang aja bro, punya case sudah 60-an. Ya beberapa hari yang lalu punya case sudah 60-an. Ya, jadi di sini teman-teman harus bisa alokasikan dana untuk beli ke saham. Saya nggak cerita mode 1 ya. Saya nggak cerita mode 1 dulu. Kenapa? Karena mode 1 begitu bearish, otomatis duit kalian banyak sisa. Ya, karena nggak bisa beli 18 saham. Benar ya? Nah, jadi saya ceritanya mode bebas. Saya selalu nggak all in semua. Kecuali marketnya benar-benar lagi bullish. Ya. Nah, jadi di sini bedanya. Ketika kita nunggu market benar-benar lagi bullish, baru all in. Beda dengan mereka yang suka mancing-mancing bawah. Bisa jadi saya ketinggalan. Ya, bisa jadi saya ketinggalan cuannya beberapa persen, tapi saya lebih nyaman, lebih aman. Psikologi saya yang nggak kena ganggu. Ya, itu cerita big pictures-nya. Terus kalau cerita lebih kecil per saham nih, beli saham tertentu nih, kan beli saham tertentu. Saya sekarang lebih suka, ya dulu tahun kemarin saya masih suka mancing-mancing bawah nih, ya entry sebelum mode 1 nih. Tapi tahun ini saya lebih suka sih nunggu benar-benar dia udah ada tanda-tanda yang lebih kelihatan, beberapa indikator menunjukkan ini udah buy nih, baru saya entry, dan entry-nya juga bukan all in, ya. Nah, entry-nya juga bukan all in, entry-nya juga 50% dulu. Ya, nah ini yang ceritanya melakukan entry sesuai trading plan-nya ya. Kalau begitu all in nanti dia turun pusing. Ya.
Nah, jadi di sini membagi modal begitu penting nih kan. Nah, terus keduanya kita membatasi kerugiannya. Membatasi kerugian itu maksudnya apa sih? Ya, seperti tadi dong, kita ini bagi modal kita udah tahu ya, bagi modal berapa saham. Di sini mode 2 dibilang 7 sampai 8 saham. Ya, saya pribadi, sekarang ya, saham saya itu tidak melebihi 7 ya, maksimal 7 nggak sampai 8 ya. Anda mau 8 silahkan, 7 sampai 8 ya. Saya pakai konsep 5 plus minus 2. Ada yang ngerti nggak 5 plus minus 2 itu apa? Atau ada yang pernah dengar nggak di sini 5 plus minus 2? Pernah dengar? Atau pertama kali dengar? Coba responnya. Ramai nggak ya malam ini ya? Coba saya lihat dulu ya. Belum dia member kita 20-an. Oke. Pertama kali dengar. Oke, begini. 5 plus minus 2 artinya adalah, kalau 5 plus 2 kan 7 ya. 7. 7 minuskan 2 tinggal 3. Ya, berarti 3 sampai 7. Ya. 5 saham normal. Biasa tambah kurang 2. Gini, saya akan membeli saham ya dengan jumlah begini. Kenapa? Karena otak manusia dirancang rata-rata bisa mengingat segitu. Kalau beli 7 saham masih bisa keingat di dalam portofolio itu saham A, B, C, D, tetap masih ingat. Kalau udah 8, 9, 10 saham nggak ingat lagi saya punya saham apa. Nangkap di sini ya. Jadi saya selalu beli saham ya yang saya bisa dalam otak saya bisa tahu sekarang saham apa loh. Teman-teman pernah nggak? Saya nggak cerita mode 1 ya. Mode bebas sih pernah nggak beli saham A, B, C itu sampai lupa punya saham ini ya. Oh ternyata saya punya saham itu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi di sini penting alokasikan yang menurut Anda, yuk bisa ingat berapa saham, udah ingat segitu. Setelah itu, analisa baik-baik, dijaga baik-baik. Jadi saham ini ibarat begini loh, saya tipenya bukan tipe scalping, ya, bukan tipe scalper, bukan tipe yang namanya ini hit and run, ya begitu beli, naik 3%, wah jual. Ya, enggak ya. Enggak seperti gitu, kalau begitu saya capek. Nah, saya capek, saya harus dijaga setiap hari, ya kan. Jadi saya lebih cenderung sih begini, atur nih 5 saham, sekarang dapat 4 nih kan, sekarang foto dapat 4 saham. Pas saya ini dipantau dulu, dijaga baik-baik. Ya, punya 5 saham tapi di banyak sekuritas, lupa juga. Enggak. Saham trading saya ya, gini, saham trading saya hanya di satu sekuritas. Ya, totali ada 4 sekuritas, ya ada buka 4 rekening sekuritas. Saham trading saya hanya di satu sekuritas. Ya, yang saya cerita itu saham trading ya. Terus saya punya 2 account sekuritas lagi, satu udah jarang pakai, 2 udah jarang pakai, masing-masing sisa 1 juta. 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiah. Itu dipakai kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi santai, pengen copek-copek, coba dong pakai 1 juta, iseng-iseng aja ya, karena juga saya nggak pintar di situ ya, jadi nggak boleh banyak. Itu salah satu namanya money management ya, money management. Terus satu account lagi, saya beli saham, beberapa saham yang saya beli dan saya lupain, seperti Bridgestone memang minus, ya udah biarin. Terus average down enggak ya, enggak average down karena belum saatnya, dan saya beli memang nggak all in juga, sebagian kecil aja dari rekening itu ya. Nah, dari rekening itu selalu saya isi dengan uang apa? Dari income saya ada sekian persen saya ngambil masuk ke sekuritas itu. Ya. Transfer dong. Kali ini dapat cuan, dapat income nih. Bukan cuan dari saham, cuan dari lain ya. Dapat income nih masuk rekening nih, ambil 10%, masuk ke rekening investasi itu. Langsung beli lagi, Bris? Enggak. Langsung beli saham? Enggak, biarin di situ. Kenapa? Ingat satu hal, di satu rekening sekuritas, case kita semakin banyak dibandingkan yang udah beli saham, ya percaya nggak percaya ya. Coba bisa cobain, rasain ya feel-nya ya. Ketika di satu rekening sekuritas, case-nya lebih banyak daripada saham yang dibeli, Anda akan merasa lebih nyaman. Pada saat itu Anda lakukan trading, lakukan analisa saham, juga lebih, istilahnya gimana ya, nggak pakai emosi lah ya. Nah, di sini kita penting antara emosi dengan logika kita ya. Nah,
Jadi wah setiap bulan ini salah satu money management, setiap bulan dapat income, ambil 10% lempar ke situ, ambil 10% lempar ke situ, ya. Nah nanti kapan kapan belinya banyak, ya. Namanya rekening itu berarti belinya saham yang blue chip dong, ya. Saham blue chip, saham penggerak IHSG kapan? Ya nunggu IHSG-nya breakout dulu dari sideways. Belum breakout dari sideways kan, masih di sideways kan, ya udah biarin aja dulu. Kapan average down breach misalnya, ya tunggu ada signal banyak. Telat gimana ya nggak masalah. Nah kira-kira gitu ya, bukan hanya bagi 8 saham tapi bagi rekening prioritas ya. Ini apa yang benar, emang $1 juta tuh. Amin ya. Nah, $1 juta itu udah berapa miliar, 10 ya, belasan ya. Sambil ngopi nggak apa ya, katanya satu akun 1 M, ya 1 M dah. Ada 2 akun itu 1 M, 1 M, 1 million rupiah. Nah mode bebas berapapun senyum ya, seperti gua bilang kan, seberapa jumlah sahamnya yang penting nyaman, ya yang penting nyaman. Dan teman-teman, saham ini kalau saya beli, ya ibaratnya sih saya bercocok tanam nih, ya. Saya beli ini, lihat, oke, udah saya cuma nyicil masuk. Kayak tahun kemarin kan seperti tadi kan bilang dapat MTEK. MTEK kenapa nggak jual ya? Saya kan jual, dapat cuan ya, dapat Adro misalnya nih kan, dapat Harum, dapat apa lagi ya. Jadi ini saya beli analisa dari pakai tools BBK dong, of course ya, nggak pakai tools lain. Nah, tools lain itu cuma tambahan untuk alarm ya. Pakai tools BBK saya beli ini, udah saya beli. Misalnya saya beli 10 juta nih, beli saham itu saya maunya dia 20 juta, udah saya beli dulu 10 juta, ya. Sisanya 10 juta saya dipakai untuk 5 kali average up. Ya, 5 kali average up. Ketiga dia yang pertama ini naik, misalnya nih udah naik 10% nih ya. Udah naik 10%, baru saya average up sedikit. Ya. Setelah di average up ya paling jadi 8% lah. Jangan udah di average up jadi 5%. Ya. Udah di average up masih jadi 8%, 9%, berarti kan floating coin kita masih banyak dong. Apa dong? Nah, dijalanin lagi. Ya, dijalanin lagi. Ketiga sinyal-sinyal sell, ya sinyalnya sell, apalagi saya pakai jago gampang, ketika candle jagonya udah merah, ya udah jual. Ya, harus disiplin. Saya kan pernah nggak disiplin juga, ya kan. Tapi ya kalau nggak disiplin, risikonya memang tanggung sendiri ya. Nah, udah jual. Begitu jual, cari lagi saham lain. Begitulah terus jalannya ya. Nah, sampai hari ini saya perhatikan porto nih. Porto saya per hari ini ada nggak saham yang udah 2 digit selain Bumi? Yang lain masih belum capai. Yang lain masih belum capai. Nah, ada empat saham yang selain Bumi, ada 4 karena kemarin hari beli dari 1, jadi ada 4 ya. Nah, 4 ini jaga ini 4 aja, saya nggak mau beli lain lagi. Ya, teman-teman bilang SCMA kok, titip sandal ya udah, bodo amat nggak mau. Antam, Inco nikel lagi dah, wah nggak mau tahu. 4 ini yang menurut analisa saya masih oke, dia masih floating, tapi belum gede-gede aman, udah pantau. Ya. Nah, pantau, jaga. Pakai cara apa belinya, ya kan? Apakah 4 ini semua di satu sektor? Enggak, ya enggak satu sektor. Di sektor kemarin saya kan lihat sektor, contoh ya sektor energi lagi bagus nih, ya kan? Energi kan lagi perform nih. Cari lo energi saham mana? Oh ternyata Inco udah nggak punya, Inco nggak masalah. Oh punya PTBA misalnya nih, udah dari kemarin PTBA udah harga lama, udah barang lama, ya. Nah, jadi beginilah cara olahnya. Dengan santai beberapa saham diatur. 4 saham apa aja kok? Wah punya AALI, ya AALI itu di Agri, ya. Oh punya PTBA, ya punya PTBA, punya AALI. Wah punya SANF, yaitu saham nyangkut, tapi porsinya kecil. Udah ARB berjilid-jilid. Bayangkan loh kalau oli di SANF ini, kalau oli, ya kan kemarin sampai floating loss-nya 20-an% ya. Hari ini udah sisa 10%. Ya. Kenapa dia sisa 10%? Karena dia turun sampai di bawah. Begitu dia naik, saya mulai average down. Ya. Saya mulai average down. Wah, nggak akan loss karena porsinya memang kecil. Ya.
Dan saya udah pelajari saham itu masih oke. Dan kalau porsinya gede ya, kalau porsinya gede itu udah pusing kepala ya. Dan karena dia porsinya kecil, dengan floating cuan yang saham lain itu masih masih enggak ketutup total ya, tapi masih oke gitu ya, masih oke. Ya udah ya. Nah seperti gitu. Jadi apakah semua saham blue chip? Enggak. Juga ada satu sebiji saham yang goib-goib di situ bisa kasih arah ARB ya. Nah seperti gitulah yang saya bilang ya. Di sini teman-teman harus kasih bagi nih, bagi kira-kira mau di saham mana, pelajari, pakai tools kita mau lihat sektoralnya, ya kan, pakai cacing nih lihat sektoral nih, mau pakai jago doang, kayaknya sekarang so jago kita udah bisa ya. Sorry saya nanya nih, sekarang begini, screen saya masih slide tadi atau udah masih ke Telegram? Udah masuk ke Telegram nih? Masih, oke saya stop screen dulu ya, kalau masih. Nah, oke, ini ya, ini sambilan kenapa saya balik ke sini, karena kita cerita ini nggak semua teori ya, kita cerita ini teorinya ya sih, tapi dalam prakteknya kalau saya lakukan seperti gimana ya. Hilang, hilang, hilang. Sekarang screen saya di mana ya? Hilang semua nih sekarang. Saya mau lihat chatnya aja juga hilang. Apalagi nih Kak, kenapa punya layar escape nggak bisa keluar? Coba Caca lu buka Meca, kasih tahu gua layarnya sekarang di mana. Share screen-nya udah muncul. Udah muncul tuh. Muncul apa sekarang? Masih slide. Kalau sekarang? Telegram. Oke, nah udah benar lah berarti ya. Nah, jadi di sini kita gunakan tools ya, kita gunakan tools kita ya untuk cari saham-saham seperti gini. Kita di sini udah bisa Sojago kalau nggak salah ya. Udah bisa kan Sojago. Nah, udah bisa Sojago nih. Muncullah saham Harum, Tis, Energi. Kalau saham saya sekarang nggak pingin nambah, ya nggak pingin nambah karena kondisi marketnya lagi nggak jelas ya. Udah uang nggak tambah segitu dulu ya. Kalau saya lagi mau tambah, baru saya cari satu persatu ya, cari angka satu. Oh ya, saya ada Meko juga. Tadi kan nanya ya, udah kasih tahu 3 kalau nggak salah ya. Ini Meko keempat ya. Nah, tambah bumi 5 ya. Nah, terus Meko misalnya saya hold Meko nih, saya pakai gimana lagi? Saya juga oh salah buka lagi, buka ini baru benar. Saya juga saya karena punya Meko nih, punya Meko, saya juga perhatikan no, harga minyaknya sekarang kan harga minyak kan memang lagi uptrend ya. Lagi uptrend tapi dia balik arah kan nih kan, kayaknya sampai di atas ya. Jadi ini juga saya perhatikan juga hal begini ya. Meko. Nah, ini kita cerita gimana kita bagi modal kita, cari saham-saham dipisah-pisah ya. Ini bukan Meko, buat tadi buka minyak ini ya. Texas Oil. Kalau ini udah sadar komputer semua Meko semua. Texas. Nah, ini kan. Jadi teman-teman di sini dasarnya paling dasar itu baca trend ya. Baca trend. Nah, ini kalau kita lihat trend ini nggak tahu nih dia. Kalau ini kan trendnya kan memang naik nih ya. Ini memang naik, ya naik. Ini mau naik kemana nih? Ya. Nah, ini trennya masih belum ada pembalikan arah ya. Meko udahlah ya. Terus saya juga lihat ke Mekonya gimana. Ini gambar yang kasar saya nih ya. Gambar yang kasar ini memang udah kena namanya resisten. Ini resisten ya. Ini resisten nggak tahu dia tembus atau dia balik arah. Ya, porsi saya belum masuk semua. Ya, biasanya kalau porsi saya udah semua nih, saya kasih contoh ya. Kalau saya udah masuk semua all in di sini, gimana money management saya nih? Dia kan naik nih, udah ketemu di resisten pertama, ya. Saya bakalan take profit 50%-nya.
Kalau udah all in semua, saya take profit 50%-nya, antisipasi dia balik arah. Ya. Nah, sisa 50%-nya untuk terima rezeki kalau dia lanjut naik. Ya. Karena ini porsi saya masih nggak semua, seandainya dia balik arah, tapi masih belum breakdown ya misalnya kan. Ataupun di jagonya masih belum merah nih kan. Oke, saya akan nyicil lagi nambah begitu. Ya, money management-nya saya. Ya. Oke, balik sini ya, sampai di sini tadi. Nah, ini yang mana tadi kan membagi modal udah nih kira-kira seperti itu. Terus membatasi kerugian yang saya bilang ini paling penting, memasang stop loss ya. Memasang stop loss itu penting dan ada seninya. Penting dan dia harus ada seninya. Seninya maksudnya gimana nih? Ya kan? Nah, kemarin siapa yang cerita? Yang saya kemarin dulu, yang kita cerita tadi dulu ya. Kita cerita tadi MTK ya. Temannya yang floating 30%. Berarti di sini ya, berarti dia benar ya floating 30% sampai di pucuk ya. Di area sini ya. Benar nggak nih? Berarti average up nunggu jago ada boba kedua. Ya itu salah satu juga ya. Biasanya saya begitu dia keluar boba, saya nggak langsung beli ya. Saya cenderungnya dia keluar boba, gua nggak mau beli. Karena dia keluar boba kan hari itu kan naik banyak di 3%, 4%, gua nggak beli. Tapi gua nunggu besok. Besoknya dia koreksi nih. Dia koreksi dan tutupan dikoreksi, candle-nya masih hijau, candle jagonya masih hijau. Mau beli di situ average-nya. Ya, itu average gua kasih contoh. Nah, contoh nih jago apa nih misalnya nih. MTEK. Oke lah MTEK ini kita lihat ya. MTEK kemarin misalnya nih kan. Ini dia boba dong. Ya, dia keluar boba. Sini dia keluar boba. Average nggak? Enggak. Ya. Di sini dia nggak koreksi-koreksi amat. Ini boba lagi. Average nggak? Enggak. Average nggak? Enggak. Ya kan? Nah, ini dia di sini di area sini. Ya. Ataupun di sini average-nya. Terus ini nggak dapat gimana? Nggak masalah kalau saya nggak dapat, daripada saya average di sini, besok dia turun tajam, habis itu jadi candle merah. Ya kan? Nah, kayak di sini nih, ini average nggak? Enggak. Di sini merah udah kabur. Ya, merah kabur. Nggak usah mikir lagi teman-teman. Ya, kalau memang mau trading pakai jago ini, pesan saya satu, begitu dia merah, bukan merah langsung jual. Enggak, ya siapa tahu nanti dia siang harinya jadi hijau kan. Tapi kalau you punya waktu, ya bisa lihat di menjelang tutupan, ternyata menjelang tutupan memang merah nih, lempar aja semua. Ya, nah gitu. Karena nggak mau nanti kayak gini kan, kemarin punya siapa ya jago PTBA ya. Nah ini gimana cara kita pasang stop loss-nya ya. Kita pasang stop loss-nya, ini dia jago PTBA, pasang stop loss di sini dia kena jarum nih kan. Nah kena jarum, jadi di sini kita mau pasang stop loss, kita pasang stop loss dong ya. Saya kan bilang ada seninya nih, salah satu ada lagi nih, kita lihat. Ini memang dia suka bentuk jarum nih, dia belakangnya ini dia satu jarum. Kemarin saya lihat dipanggil jarum nih kan. Ini jarum panjang, ya. Ini jarum panjang kan. Nah, saham saya kayak begini suka bentuk jarum panjang. Kita bisa pasang stop loss-nya itu dibagi jadi dua bagian ya. Dua bagian. Biasanya saya kadang ada kalanya sih model begini ya. Saya pasang stop loss-nya di angka tertentu ya, angka tertentu lebih lebar, 50%-nya saya pasang stop loss 50%-nya ya. Sisa 50% gimana saya biarin. Gua nggak pasang stop loss dengan ya, nggak pasang stop loss gua biarin. Begitu ternyata dia hari ini memang naik, berarti kejual dong, masih ada 50%, nggak masalah ya. Nah, tapi kalau dia memang tutup jelek di akhir sesi, kalau saya sempat saya lempar kiri, sisanya kalau nggak sempat saya akan pasang dua tick di bawah harga tutupan hari ini. Kalau memang besok harinya buka, ya dia buka gap up ya di atas, berarti gua punya setengah porsi aman dong. Tapi kalau memang dia bukanya ke bawah dua tick, udah selesai. Berarti saya
loss-nya lebih gede 2 tick ya untuk saham ini. Ya. Terus kalau besoknya dia bukanya sih pas turun kena 2 tick terus naik lagi gimana? Ya udah, ya bukan pertama kali kok ya, dan bukan satu saham ini aja. Artinya gini, saham ini kalau dikena begini mid pop hilang nih, ya nggak masalah, masih ada saham lain ya kan. Toh bukan satu saham, ada 4 ada 5 ya, ada 4 ada 5. Nah, contoh lagi nih, ini saya kasih contoh ya, gimana pasang stop loss-nya ya. Seperti ini. Harum ini saya ingat kemarin saya pernah kena ya, kena di mana? Saya juga nggak begitu ingat kena di mana. Setelah kena berarti kena di harga jual, udah jual dong, jual habis karena salah pasang, udah jual habis ya kan. Terus karena kita kan cek lagi nih, ini kan trennya masih bagus nih kan, trennya masih bagus, dia masih naik, masih muncul boba misalnya kan, udah masuk lagi. Nah, masuk semua kan, masuk dulu setengah dulu, lihat dulu gimana kondisinya ya, karena trennya kan masih bagus nih kan. Nah, seperti gitu. Ataupun misalnya begini, kita masuk di sini ya, kita masuk di sini boba kan, nggak entry semua nih, maksimal entry 50% aja dari portofolio satu saham ya. Saya bagi jadi 5 ya, sekarang bagi jadi 5, makanya sekarang pegang cuma 4 ya, 4 saham dan belum full ya, makanya case saya masih ada 50% ya, masih ada 50%. Jadi misalnya nih entry di sini, terus merah udah keluar exit, jual dulu. Kalau dia hijau lagi baru ikut masuk. Begitu aja jalankan ya. Kalau di sini saya cuma entry 50%, terus dia merah, gua jual ya. Loss sekian persen dari 50% untuk jumlah porto buat satu saham. Ya. Berarti kalau floating loss-nya ataupun realisasi loss-nya untuk saham ini kan dari total keseluruhan ekuitasnya kan nggak besar ya. Ya kan? Nah, di sini baru entry. Entry lagi. Udah entry berapa? 50%. Nah, nunggu muncul boba. Ini muncul boba nih. Entry lagi enggak ya. Besok kalau merah baru nyicil dikit, tapi nyicilnya nggak 20%. Kenapa? Kalau nyicilnya 20%, saya kan harus hitung. Kalau saya beli 20% dari modal awal, tadi sini cuma floating berapa persen, kan floatingnya jadi kecil, ya kan? Jadi entry-nya makin tipis. Intinya nyicil sedikit. Nah, begitulah jalan terus ya. Nangkap ya sampai sini ya. Terus kalau untuk tadi kan ceritakan stop loss-nya ya, ini ya, mana tadi stop loss ya, memasang stop loss ya. Untuk take profit-nya sama juga ya, take profit-nya konsep saya juga sama, lebih kurang seperti saya ceritain tadi ya. Intinya begini loh teman-teman, auto sell ini ya, auto sell ini adalah salah satu teknik simple tapi wajib. Simple tapi wajib bagi seorang trader yang swing trader ya. Yang swing trader itu wajib ya. Swing trader maksudnya apa? Maksudnya saham lu beli bukan day trade, bukan hari ini beli, hari ini jual. Ya. Bukan lu setiap hari mantan di monitor dijaga terus beli jual, ya kan? Enggak. Ya, ataupun lu hari ini beli memang besok udah mau jual. Ya, hari ini beli 2 saham, besok udah begitu sebelum buka market udah di depan komputer nunggu kapan jualnya nih. Nah, itu silakan, nggak perlu pakai auto sell-nya ya. Tapi kalau tipenya swing trader ya, swing trader boleh swing 2 hari, 3 hari. Ya, ataupun seperti saya bilang, seperti saya sendiri ya, saya tipenya seperti farmer ya. Bukan hunter ya. Wah, bukan hunter seperti Cijani misalnya kan. Pakai escaping, saya lebih cenderung farmer ya. Kalau farmer seperti petani, saya beli, saya jaga, saya pupukin ya. Nah, kalau model kayak begini otomatis auto sell ini wajib ada, nggak boleh nggak ada ya. Kenapa? Kalau auto sell-nya nggak ada, begini, ketika kita pasang auto sell 10%, 7%, 8%, kejual nih, udah dia naik lagi nih. Teman dengar baik-baik, ini penting ya. Ketika kita pasang auto sell, misalnya dipasang 8% nih, oke pasang. Ini yang cerita ada pasang auto sell nih kan. Terus dia turun, kejemput auto sell kita,
habis itu dia terbang. Ini kondisi pertama. Ya lu merasa sebel dong. Benar nggak? Setuju nggak saya bilang? Menyebalkan nih kan? Salah satu asuransi ya. Wah, ya jadi gini. Sekarang coba kita bayangkan skenario-nya ya, gemas karena gemas, ada pakai gemas. Coba pakai istilah apa nih? Anda beli satu saham, pasang auto sell 8%, oke, terus dia kena 8%-nya, habis itu dia terbang lagi. Cuma sampai di posisi 8%, turunin lu, habis dia maju terbang lagi ke atas. Gimana rasanya? Coba saya, ada yang gemas, ada yang kesel, apa lagi? Ada lagi nggak? Ataupun yang nggak punya rasa nih, coba saya minta responnya deh. Kesel ya, KZL, kesel ya kan. Kesel ada, begini ada, begitu ada. Oke, itu skenario pertama. Bisa kesel berapa lama? Bisa kesel berapa lama sih? Seminggu, sebulan, sehari? Keselnya, keselnya ya. Kesel ini ada expirednya benar nggak? 1 jam, sehari. Oke, sehari, ada yang seminggu. Yang baper-baper ya seminggu, ya kan? Oke. Ini skenario pertama. Skenario kedua nih, lu nggak pasang stop loss, ya. Lu nggak pasang stop loss nih, dia turun 8%, terus dia nggak naik ya. Udah stop di situ. Minus 8%. Lu lihat nih, 8%. Karena tadi nggak auto sell, sekarang harus manual sell. Sell nggak ya? Pakai logika lagi nggak? Tadinya kan mau 8% jual nih kan. Ada trading plan-nya dong. Kita kan pakai trading plan ini kan lakukan cut loss sesuai dengan trading plan ya. Pakai manual cut loss. Tapi manual cut loss mikir, lah kemarin saya pasang 8%, kena buang, habis itu dia terbang. Hari ini saya nggak mau jual lah. Saya tahan, ya saya hold. Besok harinya turun lagi 3%. Galau lagi kan? 3% jadi 11%. Hitungnya kan nggak 11 ya, anggap 11 lah, hitung gampang ya. Besok harinya turun 2%, 13%. Ya, turun lagi. Nah, ujung-ujung minus 20%, 30%. Ya, oke. Dan porsinya lumayan gede. Ya, all in lagi misalnya. Nah, skenario kedua ya. Oke. Berarti skenario kedua kalau udah turun nyangkut di 2 digit, ya, nyangkut di 2 digit, mau jual nggak, mau tahan nggak. Nah, perasaannya gimana? Tadi kan kesel nih kan? Tadi kesel nih, gemes nih. Tadi kan gemes nih. Sekarang nyangkut, nah perasaan nyangkutnya gimana? Sedih, ada nggak sedih, kesel, apa? Coba saya lihat responnya nih. Perasaannya apa nih kalau nyangkut di situ? Karena kenapa? Karena dia nggak disiplinkan loss ya. Sedih. Nah, oke, sedih. Nah, nih perih. Kalau pakai manual suka nggak rela lepas, yes. Kalau nggak pakai auto, oke. Nah, berarti sakit dia, kayak hatinya udah disilet-silet, dikasih tabur garam lagi ya. Oke. Skenario kedua hanya sehari, 2 hari, seminggu udah hilang. Ya, kesannya hilang. Pedihnya, sedihnya itu bisa tahan berapa lama, ayo teman-teman. Kan hanya punya 2 skenario kan. yang jelek-jelek ya, yang kita cut loss dia naik, terus satu lagi kita nggak cut loss dia malah turun. Nah, kayak dirampok di depan mata, ya. Nah, kondisi yang kedua ini tahan berapa lama nih? Saya tanya nih, sedihnya berapa lama? 1 jam. Wah, ini masih nyangkut, belum dijual setiap kali. Lihat, sedih. Lihat, sedih. Lihat, sedih. Besok turun, tambah sedih. Besok naik, sedihnya berkurang. Naik lagi berkurang. Besok turun lagi, tambah sedih. Di situ terus floating sedihnya ya. Karena kan masih hot. Oke, selama masih hot, kapan mau cut loss-nya? Nah, kalau maksudnya kan di sini ya. Jadi namanya trading ini nggak ada perfect, kita nggak bisa tahu nih kapan dia naik, kapan turun, kita nggak bisa prediksi secara benar. Ya, kita nggak bisa prediksi, tapi kita perlu memilih cara bereaksi yang benar. Ya, kita perlu memilih cara bereaksi benar. Ketika kita pakai satu cara secara konsisten, ya, pasang auto sell-nya secara konsisten, pasang auto take profit-nya secara konsisten, iya kan? Lama-lama kita udah tahu kok, oh kadang cuan,
kadang dapat skenario 1, ya kan? Yang penting kita kita tujuannya bukan menghindari skenario 1. Ingat ya, poinnya gini, tujuan kita bukan menghindari skenario 1, tapi tujuan kita adalah menghindari skenario 2. Sampai di sini bisa connect ya. Tujuan stop loss itu nggak bisa menghindari skenario 1. Itu bisa saja terjadi, udah stop loss ya terbang. Ingat, tujuan utama itu adalah menghindari terjadinya skenario yang kedua. Itu yang poinnya. Kalau besok dah. Ya begitulah ya. Antam. Nangkap kan? Oke, terus nyangkut gimana Carlos? Ya Carlos, supaya nggak sedih-sedih amat gitu ya. Carlos lah setengahnya dulu. Ya kan, toh orang Carlos SMAF juga setengah kemarin. Pas di kemarin pas bisa kasih keluar, wah cepat Carlos setengah. Bukan setengah, sebagian. Ya, cepat kasih Carlos sebagian. Tunggu dia naik lagi baru fresh lagi. Ya kan? Nah, sama juga take profit, ya kalau nggak mau take profit semua, take profit sebagian, sisanya pasang aja auto sell. Kalau udah kejual ya udah nggak usah baper. Mau baperan juga boleh ya, juga boleh. Tapi karena ketinggalan, ya kan, itu baper lebih enak, ya lebih mending daripada nyangkut. Gitu aja sih ya. Jadi di sini tujuannya satu, ingat kita selalu menghindari untuk nyangkut dalam. Ya makanya kenapa ini kita butuh. Ya ampun, susahnya ngetik pakai auto correction siapa nih? Ini bahasa apa nih? Maya naik ke apa nih? Aduh. Ini. Wah, ini Maya ini bahasa apa ya? Stop loss langsung cari lain mungkin bakat. Ya, gini. Kalau ketiga sebuah saham kita udah take profit, ternyata kita udah pasang auto sell. Auto sell maksudnya take profit stop trading stopnya ya. Auto sell cuannya kita udah ambil, ternyata dia terbang lagi, nggak ngejar ya. MTEK salah satu, wah nggak kejar dia lagi ya. Wah nggak kejar lagi. Arto wah juga nggak kejar lagi, tapi dia masih naik, udah biarin ya. Nah, oke, di sini kita coba ya psikologis kita gimana kenanya. Jago. Tadi udah MTK ya dengan Arto ya. Jago Arto. Nah, kita pakai search. Jago MTK. Ya, tadi udah yang lihat. Ini dia ya. Oke. Ketika saya buy di sini, buy di area sini, ketika saya sell di candle besar ini, ya di candle ini kalau nggak salah total habisnya di sini setengah jual, di sini sisa setengahnya lempar, ya. Oke, udah wah biarin, ya kan? Berarti aman nggak? Aman dong, ya. Terus untuk Arto, ya Arto. Berarti ini kan bersyukur. Karena kenapa? Tujuan jualnya adalah menghindari hal seperti gini, benar nggak ya? Tujuan jualnya adalah menghindari hal seperti gini, daripada udah floating 30% jadi break even point, ya belinya di sini. Belinya di sini, udah turun ke sini. Ya. Nah, tujuan ya udah terhindar kan? Udah jago Arto ya. Arto. Ini tadi keluar ya. Nah, Arto oke, Arto. Arto jualnya di mana? Di sini. Ya kan? Nah, ini nggak jual di Arto di area mana, di area sini beli ya, kayaknya nggak sih, Arto lumayan tinggi, berarti di mana saya juga lupa ya. Intinya wah jualnya di sini, kena merah sini gede, wah jual ya kan. Terus dia naik lagi gimana, udah biarin, kejar nggak? Wah nggak kejar, udah saya pindah ke tempat lain, saya lagi pupuk saham lain ya. Ini udah cuan 2 digit nih Arto ya, 20% kalau nggak salah ya, 20%. Saya juga lupa belinya di mana ya, di sini di mana. Intinya ini floatingnya 20%, totalnya hampir 20 ya, karena kena lagi di sini ya. Nah, kejar lagi nggak kejar. Terus gimana? Kesel nggak? Kesel ya, tapi kesel ke sesaat. Ini buat jual, kesel sesaat ya. Kalau di sini nggak jual tadi yang kalau nggak jual, nah ini sedihnya ya, sedihnya lama ya. Ketiga ini nggak jual, sedihnya akan pengaruh ke psikologis trading kita, ke mindset kita ya, akan pengaruh. Terus ketiga itu dijual, pengaruh cuma sebentar ya, udah cari lain ya gitu.
Ini dia ya, udah jelas ya kenapa kita mesti pasang stop loss-nya. Ya, saya ulangi, bukan pasang stop loss ini ya udah pasti tidak bisa terhindar dari udah kejual tapi dia naik. Itu bukan poin ya, saya ulangi. Poinnya adalah menghindari kalau dia turun, turun dan turun kita nyangkut. Ya. Nah, coba saya baca lagi chatnya. Pindah PKPK. Tutup OLT nangis di pojok. PKPK jangan bahas MT lagi, Pak. Aduh, ya, kita lihat di indeks harga. Nah, ini. Nah, tadi kan pasang stop loss ya kan. Di sini kita kan susun di entry exit trading plan ya. Kalau di BBK senang enak ya, selama di BBK entry plan-nya itu gampang ya. Intinya kalau nggak signal buy nggak beli. Sekarang lagi, kalau dia nggak signal buy, kok nggak mau beli ya, nggak mau beli. Minimal dia udah signal buy muncul di jago, di kalau nggak dijago di pentil, kalau nggak di pentil misalnya nih guys di BBK mau 1 harus ada salah satu dia sinyalnya udah buy ya, udah buy baru milih. Baru milih mau beli mana. Nah, setelah udah milih ini kita harus tahu trading plan-nya gimana. Entry dulu setengah, biasanya saya entry dulu setengah ya, entry dulu setengah. Bukan dengar orang pom-pom di luar saham ini langsung beli. Udah beli all in lagi. Udah all in, bukan all in angka untuk satu saham, all in semua equity all in. Habis itu baru analisa ya. Nggak boleh begitu, ingat ya. Udah susun trading plan, karena plannya saya simple, saya selalu entry setengah sekarang ya. Udah entry setengah. Udah valid buy, entry setengah. Sisanya besok lagi lihat. Ya, ada muncul bawah lagi, tunggu besoknya lagi merah, masih merah nih, maksudnya hari itu merah tapi candle kita masih hijau, masuk lagi sedikit ya, ini dia. Nah, sepertinya bilang mau single ya, mau single maksudnya udah muncul valid buy, beli semua langsung pasang stop loss 7% ya, silakan pakai cara mau 1 dong ya. Nah, terus kalau entry gimana? Exit gimana mau keluar sesuai dengan kemampuan atau waktu ya, maksud gini, kalau you punya waktu untuk lihat terus ataupun terutama di menjelang akhir EOD misalnya nih kan, hijau apa merah lempar kiri di situ ya silakan ya. Nah, kalau mau santai-santai ya udah pasang aja stop loss, nggak usah baperan, baper pun jangan lama-lama ya, seperti gua bilang kan, kalau kejual naik ya bapernya sebentar. Nah, intinya di sini adalah kita trading plan ini harus benar-benar udah kita setting, habis itu jalanin ya, jalanin. Jangan tadi begini ya, contoh ya, udah pasang stop loss-nya 8% misalnya nih ya kan, hari ini turun 4%, dilihat dong, wah besok lihat lagi, begitu dilihat nih besok dilihat marketnya jalan, harganya turun turun turun, udah mau ketemu angka stop loss-nya digeser ke bawah lagi. Pernah nggak teman-teman seperti gitu ya, geser ke bawah lagi biar nggak kejemput nih. Kenapa? Karena kejemput nanti dia takut dia naik, digeser malah stop loss-nya digeser. Pernah dong. Ya dia kan, nah kan pada pernah kan. Kenapa saya tahu ya, saya dulu juga pernah. Ya, kenapa ya, makanya kenapa saya bilang aduh nggak usah dilihat lah ya. Kalau Anda kuat baru lihat ya, atau Anda memang jagonya day trade, mau scalping mau day trade baru dilihat. Kalau nggak udah ya dilihat ya kan, dia turun geser, pernah alasannya fundamentalnya bagus. Nah, fundamentalnya bagus, kembali lagi, you trading saham itu alasannya apa? By technical atau by fundamental? Ya, itu dong ya. Kalau awal plan-nya memang by technical, udah jangan cari alasan untuk nyangkut. Ya, udah tembus support, nggak mau jual, garis lagi support di bawah. Tembus nggak mau jual, garis lagi di bawah, dengan harapan bisa mantul di support mana ya. Daripada begitu mending
mending dijual sesuai dengan plan-nya, walaupun dia nanti jual dia naik. Waktu itu mending kita cari pindah ke saham lain untuk analisa ulang. Ya, waktu kita hemat untuk cari coin ke tempat lain, psikologis kita nggak keganggu. Nah, berharap naik kan. Nah, di bawah support ada support. Ya, kan begitu ya. Ataupun pernah nggak lagi mau entry nih, punya trading plan nih, nggak punya trading plan kan di sini trading plan kan nggak hanya cerita exit ya. Tadi kan cerita exit ya. Punya trading plan-nya katanya begini. Hari ini sahamnya saya pasang buy, entry buy nih kan, entry buy. Misalnya nih sekarang harganya gerak di sini, ya contoh ya. Nah, ini nggak muncul ya, nggak muncul. Contoh mau buka ini ya. Coba lihat dia muncul nggak ya. Nah, langsung di sini kan. Kalau pakai entry buy kan udah pasti enggak apa ya Pak maksudnya. Salah pula. Apa oke bloknya. Nah, ini contoh ya. Contoh kan lagi mau entry nih. Ceritanya kan mau entry ya misalnya ya. Oh ya, Ali. Oke, misalnya kita mau cari saham apa nih? BMRI misalnya. Nah, hari ini dia buka di sini. Ini nggak seru. Kita cari yang floatingnya lebih tinggi, lebih banyak nih. Ini 28. Ya udahlah, anggap aja cincai lah, ambil TPIA lah misalnya kan. TPIA buka di 700 ya. Misalnya ini anggap misalnya ya. Terus dia high-nya di sini. Oke. Pada saat harganya, contoh ya. Pada saat harganya udah di sini. Anggap aja sekarang market lagi gerak nih. Terus Anda entry buy di sini. Di sini. Ya, entry buy di sini. Habis itu dilihat terus. Kalau dilihat terus ngapain lu antri kan? Tinggal dapat HK. Tapi ini dilihat terus pasang entry di sini di 7775 7750. Pas harga ini turun di 7780 udah hampir kena nih. Yuk geser lagi antriannya turun lagi. Geser lagi turun lagi. Ujung-ujung nggak dapat. Ada nggak di sini seperti itu cara entry-nya nih? Ya, ataupun sebaliknya lagi antri mau jual pernah kan. Ya, dulu gitu kok sekarang nggak lagi. Yes, bagus ya. Nah, atau begini, antri mau jual ya kan, tadi bilang udah kalau capai profit di sini saya jual 50%-nya di sini kan, contoh 50% mau jual, udah pasang nih mau jual nih kan, harganya udah sampai 79, ini udah di kiri nih, ini di kiri 8.000 udah di kanan, digeser. Saya yakin pasti pernah, tapi mungkin dulu ya. Nah, inilah yang namanya sih nggak ikut plan-nya. Ya. Seperti Pak bilang, kalau lu udah pasang antri, ngapain lihat? Iya kan? Kalau you lihat, ngapain lu antri? Jelas ya? Kalau lu udah pasang stop loss, ngapain lu lihat market? Nangkap nggak? Ya kan? Kalau lu lihat market, ngapain lu pasang stop loss? Kira-kira begitulah ya. Nah, makanya kalau teman yang lama di sini tahu nih, kadang saya ngopi sini, ngopi situ, kenapa? Ya, salah satu cara untuk menghindari apa namanya tuh belenggu ya, gangguan-gangguan seperti begini, yang merusak psikologis kita, merusak trading plan kita karena dilihat, ya, jadi gatal tangannya makin dilihat, iya kan? Nah, begitu lebih parah lagi nih, ya lebih parah mau entry, ya kan? Mau entry, kejar terus. Ya, tadi kan ceritanya kan jual kan. Ini kan cerita di sini pasang mau jual nih kan. Di sini pasang mau jual nih, turun terus stop loss-nya kan. Nah, ini sekarang pasang mau beli. Pasang mau beli. Ya kan? Pasang mau beli harganya naik, kerja terus lalu pasang di sini satu tik di sini. Ya kan? Pasang di sini mau beli. Ternyata ini jalan nih, jalan
naikin lagi antriannya di sini terus, di sini mulu, 1 2 T di bawah sini terus. Harganya naik terus di sini terus. Wah, nggak dapat ujung-ujung harga tinggi. Setelah HK dia turun. Ada kan? Nah, di sini pesan saya satu, ya kalau you memang swing trader, ya apalagi udah member BBK, nggak perlu lah ya. Kecuali memang santai-santai nih buka nih mau apa, ya kan nggak ada kerjaan, mau copet-copet, ya kalau udah account-nya swing dibiarin, udah pasang kok udah pasang stop loss, ya kan? Nah, atau ada mau jual di hari hanya karena saham saya nggak banyak nih, saham ini saya mau jual hari ini kalau dia tutup di harga itu, untuk menghindari dia sentuh harga itu terus dia naik, saya menjelang EOD saya lihat, ya menjelang EOD saya lihat kalau memang menjelang EOD terus saya cek ke jagonya memang merah, udah saya jual sebagian manual, ya manual ada juga seperti itu, tapi playnya kan memang begitu, ya udah lakukan seperti itu gitu ya. Nah ini harus nih exit sesuai plan, atau mau giring nih dengan trailing stop. Nah enak pakai ini ya, enak pakai ini, dengan kita bisa dapat saham-saham seperti BBYB, apalagi yang akhir-akhir tahun kemarin ya puluhan persen ya. Oke. Nah ini dia ya, ini kalau cerita ini kan namanya kita di sini tadi kan semua kan setuju nih, kita mau cari cuan nih kan, kita mau dicari cuan ya, bisnis ini punya lo, ya kan. Nah profit juga profit Anda, ya rugi kalau loss juga punya kita sendiri, dan masing-masing punya uang kita sendiri. Makanya di sini tinggal kita atur aja nih mau seperti gimana, ya kan. Ini penting ya, ini penting. This business is yours, ya the profit is yours. Ya jadi istilahnya gini, kadang-kala di sini kita ngatur uang kita sendiri, ya kan. Makanya kita mesti benar-benar, ya saya bilang benar-benar dipelajari lah. Sayang ya teman-teman kalau udah di BPK, udah disupport pakai tools yang udah canggih, ya kan, ya udah tinggal money managementnya dengan psikologisnya itu dibenarin, ya terutama disiplin, disuruh jual disuruh beli gitu ya. Terus kalau udah market kayak sekarang gini ya, misalnya kita juga harus bisa ngerti kan, kita juga bisa ngerti ya composite. Di sini saya yakin kok semua teman-teman di screen ini tahu market kita sekarang kan lagi sideways, benar nggak? Ada nggak? Kalau saya bilang market kita sekarang lagi sideways terus ada yang bantah, nggak kok. Sekarang lagi bullish, sekarang lagi bearish, sideways kan? Jadi kita mesti tahu nih market ini lagi sideways, kita nggak boleh terlalu agresif, ya nggak bisa. Nah kita harus pakai plan sesuai dengan yang sideways. Ada kalanya memang harus udah cuan sekian persen bungkus. Ada kalanya memang segitu, jalankan sesuai plan-nya. Ada saham tertentu, ini kan marketnya sideways nih, market sideways ya. Oke. Jadi kebanyakan saham memang lagi ikut sideways, kebanyakan nggak semua, terutama saham-saham yang penggerak IHSG, ya kebanyakan. Jadi kita harus ngerti baca nih kan. Kita udah tahu ini sideways. Seperti saya pernah bilang, begitu buka chart kita harus tahu chart ini sekarang lagi sideways, uptrend atau downtrend, ya. Market lagi sideways, kita harus punya strategi sesuai dengan yang ini, ya. Terus sama juga kita buka sebuah chart saham tertentu, kalau lagi sideways seperti gimana, kita harus action terhadap saham itu. Kalau dia lagi bullish seperti gimana, kita mesti tahu, ya. Ini penting. Nah, jadi kita harus bisa baca trennya seperti gimana. Ya, kalau udah tahu trennya lagi turunnya jangan dilawan. Ya, coba teman-teman kasih tahu. Sekarang saham apa yang lagi downtrend banget? Saham apa nih yang lagi downtrend banget nih sekarang nih? Udah, SOBBD. SOBBD. Breeze, oke, Breeze. Nah, oke. Breeze. Ini cerita trading ya, Breeze. Ini lagi downtrend nih kan. Jangan lu sekali-sekali mencoba pengen trading saham di downtrend. Kenapa? Sebuah trend ini kan downtrend kan. Sebuah trend ini akan berkelanjutan terus-menerus sampai
ya, sampai suatu saat dia ada tanda-tanda ya, ataupun ada indikasi-indikasi pembalikan arah yang valid, itu baru ya. Kalau seperti begini, lu mau mancing di mana? Ayo saya nanya. Mau mancing di sini dapat berapa persen? Habis itu cut loss ya. Nah, di sini ya kan. Ini muncul boba nih, buy ya. Saham yang terlalu downtrend begini, dia muncul boba, saya nggak langsung buy ya teman-teman ya. Maka saya bilang muncul boba kan muncul 1, 2, 3, ada jago, so jago, angka 1 ada 5, analisa lagi. Ya, mending lebih bagus saya dapat saham yang misalnya nih, ya kan. Ini saya belum pasti nih, tapi paling enggak ya beda ya. Itu memang downtrend banget ya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat ya. Apa bedanya? Apa bedanya downtrend? Ini udah ada tanda-tanda dia balik arah. Tandanya di mana? Kita kan ngerti nih, semua udah ngerti, udah pernah belajar, ya kan? Ini kan dia turun, turun, ganti warna biar kelihatan. Oke, teman-teman harus bisa baca trendnya ya. Ini nggak cerita pattern, nggak cerita apa, kita cerita baca trend dasar aja ya. Oke, ini kan high low apa tuh? Lower low, lower high udah terbentuk semua kan. Oke, di sini. Ini masih lower low dong. Oke, ini. Nah, di sini dia mulai kelihatan. Ya, di sini wah nggak entry. Kenapa? Saya kasih lihat ya. Nah, boba. Saya nggak entry kenapa? Ini masih low. Ini masih low. Ya, jadi kemungkinan fail itu lebih tinggi. Ya, artinya Pak, ini sebuah tren akan berjalan terus kecuali dia udah tanda-tanda dia balik arah. Tanda-tandanya yang mana? Ini. Nah, dia di sini. Oke, ini dia bentuk higher low, higher high lebih tinggi ya, lower high kelihatan. Nah, inilah namanya tanda-tanda. Kita dari price action dulu ya, dari price action. Dari price actionnya udah ada tandanya nih. Nah, ini nggak entry, ini orang lagi downtrend. Ya, lagi downtrend. Ini nggak entry, ini juga lagi downtrend. Belum ada lagi. Telat dikit, gimana? Nggak masalah. Ya, ini oke, ini dia balik di sini. Nah, ini udah kelihatan ada high, ini kan low nih, ada high low-nya nih. Oke, siap-siap entry sedikit. Ya, siap-siap entry sedikit karena Pak entry dulu sebagian. Ini berkemungkinan dia akan balik arah kalau dia balik di area sini dan dia, ini ya. Ini dia ada garis nih di sini. Kalau dia balik dari sini mantul baru nambah lagi. Ya. Dan ini ada pendukungnya juga seperti gitu. Jelas ya. Nah. Jadi ingat, ini satu poin saya mau kasih tahu. Ini lupa buat tadi. Nah, ini. Teman-teman, tujuan kita trading di saham untuk cuan, benar nggak ya? Untuk cuan ya. Oke. Jadi tujuan kita bukan untuk beli di harga low, harga yang paling bawah. Itu bukan tujuan kita. Kalau mau cuan ya, kalau Anda tujuan trading saham mau cuan, itu target kita ya, target kita bukan beli di harga low, harga yang paling rendah, bukan ya. Target kita adalah beli saham di harga tertentu dan bisa jual di harga lebih tinggi. Ingat, ini penting ya. Kecuali Anda beli saham tujuannya bukan untuk cuan tapi untuk pamer. Nangkap? Kalau Anda beli saham tujuannya untuk pamer ya, kejarlah di mana low-nya, titik low. Kenapa begitu beli tadi dia floating, bisa kasih lihat ke tempat, lihat bahwa belinya di low. Tapi di sini udah berapa kali loss, itu nggak penting. Pentingnya di sini bisa pamer wah harga di bawah sini. Ya. Nah, beda. Kalau saya trading saya mau cuan. Harga saya lebih mahal sedikit nggak apa, tapi secara keseluruhan rata-rata saya masih kasih untung, itu udah cukup. Dan untungnya lebih gede daripada deposito, daripada obligasi udah. Ya, itu dia psikologis, itu dia mindset-nya ya. Nah, ada kan suka pamer, mungkin dia beli di sini, cari support dia beli, cut loss, tapi ujung-ujung dapat support terus mantuk, udah kasih pamer lihat wah belinya di support. Ada kan? Tapi saya yakin nggak di sini ya. Nah, ini tahu kapan kita berhenti mengejar sesuatu entry ya. Sesuatu. Jadi harga kalau dia memang udah naik, orang bilang istilah FOMO ya.
FOMO, FOMO, fear of missing out, ya, takut kehilangan barang. Nah, itu nggak masalah. Saya bilang telah sedikit nggak masalah. Yang penting cuan. Ya, kalau udah harga terlalu tinggi jangan dikejar. Ya, kalau kita nggak dapat terus dia naik lagi gimana, kesal, ya udah sebentar aja. Ya, terus kalau kita kejar terus dia besok turun gimana, kita nyangkut di pucuk. Ya, balik lagi ke kondisi yang tadi ya. Nah, ini lagi satu, tahu kita kapan mau berhenti trading. Ya, kita harus tahu di sini penting. Kita harus tahu kapan kita trading size-nya gede, kapan kita trading size-nya kecil, kapan kita mesti berhenti trading. Ya, jelas ya. Nah, ini coba saya nanya nih. Oh, ini kok muncul, baru saya baca cek, kenapa ceknya banyak kode-kode emiten di bawah Pak Adi. Ya, banyak kode emiten nih. Ya, kita harus tahu kapan kita berhenti trading. Misalnya nih, kita buka posisi selalu salah, buka salah, udah stop. Ya, tenangkan diri dulu. Ya kan? Berhenti dulu beberapa hari. Pelajari ulang lagi, apakah teknik kita salah, cara kita analisa kita salah atau gimana. Ya, misalnya nih, BBK muncul signal banyak ada 5, lo beli 2. Ya mungkin dalam Ya, ada manggil kayak besok muncul lagi, lo beli lagi, muncul 5, beli 2. Lo beli 2, beli 4, 4-4-nya semua cut loss. Yang nggak beli semua naik misalnya kan. Udah berhenti dulu, stop dulu. Coba analisa lagi, nanya dengan teman-teman senior, nanya dengan mentor, apa sih salahnya ya? Kasih ceritain dong. Kemarin muncul 5 ini A, B, C, D, E, F. Saya beli, yang 3 nggak beli, 3-3 semua naik. Besoknya saya beli 2, 2-nya cut loss, yang 3 nggak beli dia naik. Nah, ceritain, kok bisa begitu? Pasti ada yang salah dong kan? Salahnya di mana? Kita cari. Nah, gitu ya. Kalau udah salah begini, stop dulu. Kenapa? Karena makin salah udah kayak lingkaran setan ya. Begitu loss, otaknya udah nggak jernih, analisa tambah parah lagi ya. Nah, juga harus tahu kapan kita berhenti averaging. Ya. Saham begitu beli di dasar kecil, setelah naik beli gede, naik beli gede. Ya, average modal kita makin atas, floatingnya makin kecil, sekali turun habis semua. Itu juga sering terjadi, saya lihat di luar sana ya. Contoh, saya pribadi lihat teman di awal tahun kemarin ya, awal tahun kemarin lagi isu-isu nikel, inko lagi naik heboh-heboh, padahal waktu itu saya lihat floating inko dia puluhan %. Saya kira dia cuan dong, ujung-ujungnya dia loss. Wah, lah, bukannya kemarin floatingnya 20-an %, 30%, dia bilang dia average up. Lah, average up kok bisa jadi begitu turun 1-2 hari lu langsung hilang. Nah, karena sizingnya ya. Sizingnya. Jadi ini kita harus tahu nih ya, kapan kita average up, kapan kita average down. Boleh nggak averaging down? Ya boleh, sesuai dengan trading play di awal. Ketika saya beli di sini segini, kalau dia turun segini, saya averaging down. Kalau dia jebol cut loss misalnya, kan? Nah ini oke aja ya. Mana tadi? Coba tidak lihat. SMGR, Breeze. Oh ini yang downtrend tadi ya. Oh ini yang tadi nanya downtrend. Oke. Agro. No position when no cash di RDN. ini no cash di RDN itu no position ataupun udah all position nih. Biasa udah all position, maka no cash di dalam RDN. Ya Mei ya. Kayaknya kebalik dia. Nggak ada posisi. Ya kan? Karena banyak posisi, makanya cash-nya udah habis. Enaknya tuh di RDN itu ya diimbangin antara cash dengan posisinya ya. Apalagi market begini, nggak usah terlalu gimana lah ya. Nah, ketika marketnya begini kita lihat ya. Ketika marketnya udah naik ya, ini dia begini, marketnya kalau dibilang dia bullish, minimalnya dia di atas ini. Ya, dia di atas ini. Nah, itu baru mulai mau lebih agresif ya. Baru boleh. Kalau di sini ya masih begini terus lah ya. jadi parah. Oke, dan next ya. Nah, teman-teman di sini pesan satu, kalau you lagi trading misalnya nih, selama saya nggak tahu nih, selama Anda di BBK,
Kalau yang lama saya yakin udah pada cuan ya. Yang lama ya. Yang lama udah pakai teman-teman di BBK yang lebih dari setahun, siapa nih? Boleh nggak kasih kasih chat di kolom chat yang lebih dari setahun nih? Ada nggak yang lebih dari setahun malam ini? Ayo, siapa nih yang ikut Zoom malam ini yang di BBK, member BBK udah lebih dari setahun? Ada? Oke. Bustanul. Lebih dari setahun dong ya. Siapa lagi ada nggak? Ompo, oke. Frankie juga lebih dari setahun kan? Ah, Cibon. Ya, oke. Ya, ya, oke. Saya 11 bulan. Nah, oh Frankie 11 bulan. Oke. Saya yakin yang lebih dari setahun di BBK pasti udah cuan. Kalau nggak cuan, dia nggak perpanjang member. Simpelnya kan begitu ya. Kalau nggak cuan, mungkin dia udah nggak perpanjang membership lagi. Karena dia cuan. Iya kan? Nah, seperti saya bilang, terus teman-teman yang di BBK, yang sampai hari ini, yang baru terutama, yang masih belum merasakan cuan dari toolsnya BBK, dari cara tradingnya BBK, oke, di sini mungkin Kak Ena mau ngomong, kita nggak tahu nih, boleh dong ya, sharing-sharing sama para mentor misalnya kan. Nah, salahnya di mana nih kan? Kenapa mereka di BBK ada yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetap stay di sini? Ya, kenapa? Karena tools ini memang mendukung mereka cuan. Kenapa kita join di sini yang sebulan, 2 bulan, 5 bulan misalnya? Kenapa masih floating loss ataupun masih loss ya? Ada tools yang kita pakai sama. Nggak mungkin dong mereka join di BBK bayar iuran member terus pakai tools lain untuk join. Ya kan? Nggak mungkin kan? Bayar sih pasti pakai tools ini cuannya. Kalau pakai tools di luar dapat cuan nggak mungkin stay di sini. Simpelnya kan begitu ya. Nah, jadi tujuan kami di sini ya, tujuan saya ngajak teman-teman join di BBK jadi member di sini ya adalah biar teman-teman sama di sini bisa menikmati cuannya dari tools kita. Ya. Nah, kalau memang masih belum, kita sharing-sharing nanti ya. Kapan-kapan mau private sama mentor-mentor tertentu misalnya nih kan. Ya silakan. Ya. Nah, ini ya. Saya renew, baru renew Juliana ya. Kalau banyak loss pasti nggak renew. Ya, mana mau renew, mau pakai BBK rugi terus masa mau renew lagi, kan seperti itu ya logik mikirnya ya. Nah, dulu saya pertama kali join di BBK sebagai member di BBK ya, saya cuan tapi tapi cuannya tidak menutupi iuran ya, karena modal saya kecil 20 juta awal saya trading kan. Nah, tapi saya cuan juga, tetap cuan ya, dihitung angka uangnya saya loss ya, dihitung persennya saya cuan, tapi keseluruhan saya tetap cuan. Kenapa? Cuannya apa? Saya cuan belajar. Ya, saya banyak belajar dari BBK dari nol ya. Dari awalnya mau kenapa awalnya saya begini ya. Izinnya saya cerita sedikit ya. Awal-awal saya nggak ngerti nih. Kok harga saham ini apa? Kok ada kiri kanan harga beda-beda ya? Maksudnya apa ya? Last ini apa ya? Nah, sampai segitu. Terus gimana mau belinya kan? Nah, sampai segitu ya. Jadi dari benar-benar nggak ngerti, ya saya di BBK saya belajar. Ya, saya belajar dasarnya gitu dulu, baru belajar pakai toolsnya, baru belajar teknik TA klasiknya ya. Ini belum setahun. Oke. Nah, ada juga slide kita ya. Jadi kita udah tahu nih kapan harus berhenti trading, kapan harus average, kapan nggak boleh, kapan stop loss. Semua harus tahu ya. Market mendadak crash ataupun mendadak dengar di luar sana ada berita heboh. Aman, tenang. Tenang ya, tenang artinya apa? Nggak usah panik-panik. Setting aja auto sell-nya sesuai dengan trading awal udah selesai. Ya. Kenapa? Ketika kita beli sebuah saham, kita udah tahu kok, kita bukan hitung cuannya dulu, kita udah tahu saham ini kalau saya loss maksimalnya sampai angka berapa. Nah, angka itu udah kita setting udah. Ya. Kalau kita udah setting semua, kita nggak perlu panik-panik dengan market di luar terjadi apa. Mau lihat, wah, indeks global turun sekian persen, hampir 2%. Fixnya ya volatilitasnya di luar sana sampai 20%. Wah, lihat saham saya cuma 3 ekor.
Semua udah pasang auto sell, udah ngopi. Ya kan? Nah, seperti gitu ya. Inilah yang saya bilang trading mindset kita, trading psikologis kita ya. Dengan MM kita ketiga ininya udah benar, yang market mau seperti apa ya biarin. Nah, nah, mengurangi emosi menjalankan trading plan ya. Emosi itu bisa dikontrol begini. Kita bisa mengkontrol emosi kita, kan emosi kan dari dalam nih kan kontrol. Kalau kita nggak bisa mengkontrol dari dalam, kita bisa mengkontrolkan kita diri untuk menghadapi yang di luar. Contohnya seperti Wak bilang tadi, udah nggak usah lihat muka market, nggak usah lihat chatting, biarin aja. Kalau Anda tahu Anda nggak kuat nih, nggak kuat godaan nih, ya kan, udah nggak usah lihat, pasang aja sesuai plan-nya, ya kan. Saya tanya satu ya, ada berapa kali nih kan ketika Anda udah punya plan, tapi karena lihat market terus melakukan berlawanan dengan plan, akhirnya harusnya itu cuan jadi loss. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Masih gini, tadinya udah setting rencananya begini. Nah, pernah kan? Frankie, pernah, Dokter Anjal, ya. Awalnya memang plan-nya begini loh. Saya beli di sini, jual di sini. Karena lihat market, ataupun dengar berita, baca ini, baca itu, baca chat di grup, orang bilang ini, mendadak berubah plan-nya. Setelah berubah plan-nya, akhirnya cuannya hilang, ataupun jadi loss. Padahal kalau jalannya sesuai plan tadi kan untung gitu kan. Nah, ya untuk menghindari gini gimana? Ya udah nggak usah lihat. Makanya kenapa Koasun, ya Koasun dia trading dia jarang mau lihat berita-berita. Berita bukan nggak pengaruh, berita mempengaruhi. Tapi karena Koasun ini bukan day trader, dia swing trader, ya dia masuk bukan mau di paling bawah, ya dia cari saham yang memang bisa menggiring sampai puluhan persen bahkan ratusan persen. Ya berita itu tidak begitu mempengaruhi lah, karena kenapa, berita memang pengaruhnya sesaat. Dengan ketiga dia trading jangka panjang, iya nggak masalah, nangkap ya. Nah, jadi selalu dipesan kita di sini tujuannya ya, kalau teman-teman memang hobinya sih mau beli jual 2% misalnya kan, ya silakan ya, itu boleh. Apalagi kondisinya tidak mendukung, ya boleh aja cuan 2%, 3% bungkus, itu boleh. Tapi tujuan utama kita masuk di BBK, tujuan utama kita pakai tools ini adalah kita mau cuannya santai. Ya, kita mau giring cuannya santai. Itu yang benar. Ya, itu yang benar dan tujuan utama. Yang awal itu bukan salah, tapi itu sampingan. Ya. Nah, jelas ya. Oke. Mengurangi emosi, menjalankan disiplin, itu udah harus tahu membuat keputusan berdasarkan udah analisa, ya udah. Ya. Jangan goyang lagi. Karena kebanyakan benar ya, kebanyakan setelah goyang, ya kan, setelah goyang jadi rugi daripada setelah goyang malah untung. Lebih sering yang mana? Lebih sering yang pertama, karena berubah plan ujung-ujung rugi, ataupun lebih sering karena berubah plan ujung-ujung jadi cuan. Lebih sering yang mana satu? Coba kasih respon teman. Yang pertama apa yang kedua? Loss lebih banyak. Nah, pertama kan. Nah, kalau rugi ya. Yang lain gimana? Ataupun yang lain udah kuat ya, udah kuat istilahnya sih. Nggak pernah kok saya ganti-ganti plannya begitu ya, begitu terus. Apalagi jam 9 pagi lihat market. Wah, market lagi turun, nih cepat lempar kiri. Balik arah. Begitu pagi dia market, Mbak, saham itu lagi naik nih. Wah, cepat-cepat. HK takut ketinggalan barang, sekali HK dia turun jadi di pucuk kita. Sering kan. Ya udah lupain. Ya. Kecuali Anda lihat market pagi itu memang mau copetan di pagi, ya. Copet-copet itu di pagi itu kan enak. Nah, oke. Udah paling seiring rugi ya. Ya dong. Ini udah oke. Penting setiap perubahan harus bertahap ya. Nah, maksudnya gini. Ya ini kan udah ada yang trading lama nih, sama seperti saya dong.
Awal masuk saya trading cuma 20 juta. 20 juta saya mulai trading, ya. Kalau 20 juta saya masukkan ke trading, mendadak saya ambil 500 juta trading, udah otomatis secara psikologisnya itu udah beda, ya, udah beda. Ya, sekarang saya tradingnya 100 juta nih. Feel saya udah sama dengan dulu saya trading 20 juta. Kenapa? Karena saya menaikkan modal trading saya itu bertahap. Ya, sama seperti orang kalau lagi angkat beban, biasanya angkanya 2 kilo, mendadak suruh diangkat 10 kilo, ya kapok lah kan. Kalau nggak kabur, ya cedera lah. Ya seperti gitu ya. Jadi untuk trading sizing-nya itu ya bertahap juga ya, di sini maksudnya seperti gitu ya. Nah, oke, kita next. Jangan pernah itu udah pasti ya, jangan berusaha mengalahkan market. Wah, Bris lagi turun nih, saya kasih HK terus biar dia naik. Nggak seperti gitu ya. Market nggak bisa dilawan, ya kan? Market kalau memang lagi bullish ya bullish, lagi bearish ya bearish. Kalau lagi bearish ya kabur, kalau mau trading ya sizingnya kecil. Kalau lagi bullish ya masuk. Kalau lagi sideways ya mainnya ikut sideways. Seperti gitu ya, ikut aja iramanya kalau saya bilang ya. Kalau lagi sideways ini udah wah masuk 50% aja porsinya ikut di situ. Ya. Kalau lagi bearish banget udah sama sekali nggak usah trading. Ya, wah sama sekali nggak usah trading. RDE-nya biar penuh dengan cash ya. Kalau lagi bullish, ya oke, bullish. Kalau lagi bullish pernah juga kami lagi trading sampai pakai T plus ya. Kalau lagi bullish ya, itu tahun-tahun lagi bullish tahun kemarin pas tahun kemarin, tahun sebelumnya ya, 2020 ya, 2020 pas masuk bullish. Nah, ini di sini ya. Ini 2020 masuk. Nah, ini kan sideways banget. Ini saya kasih lihat ke weekly ya, kelihatan ya sideways-nya kan. Bapak Ibu ini kan sideways-nya kelihatan ya. Nah, ini dia pas lagi bullish di sini kan. Apakah bisa trading di sini? Ya enggak bisa trading di sini kok, nggak sehebat gitu ya. Di sini ya bisa, tapi ya lebih cenderung memang udah di arah sini, udah bulan-bulan Mei ini ya, udah bulan di sini baru kelihatan. Kalau lihat gambaran besarnya ya, gambaran besarnya kita lihat frame besar ya, di sini dia ya, di sini baru mulai berani agresif ya. Kenapa? Seperti saya bilang, dia udah bentuk high low. Dia udah mulai kebentuk high low ya, baru mulai masuk. Ini dia turun ya, ini dia turun, tapi dia nggak jebol bawah ini, masih naik, udah lanjut lagi cuannya ya. Gitu banget. Paket yang paling enak itu di tahun sini 2020 ya. Market yang paling berat ya, paling berat bagi saya pun ya, bagi saya pun berat, tapi saya yakin bagi mereka yang copy nggak berat ya, di sini malah mereka senang ya. Nah, di tahun kemarin memang marketnya berat ya. Ini mau cari cuannya memang nggak segampang kayak kemarin itu, beli ini cuan, beli itu cuan, giring bisa sampai puluhan persen ya. Nah, ini harus agak konservatif di sini. Nah, sekarang di sini sama juga ya. Ini dia. Nah, jadi kita harus tahu market cycle-nya seperti gimana ya. Ini masih bullish sih sebenarnya. Ini masih trend besarnya masih bullish ya. Kenapa saya bilang bullish? Ini kelihatan kalau dia naik dan juga masih di atas EMA 20. Ini EMA 20 ya. Masih di atas EMA ini, dan strukturnya masih membentuk high low. Ini dia kan. Nah, ini dia naik. Dia kalau saat anak hari ini trading view saat ini. Nah, ya kan? Nah, di sini. Nah, apakah dia naik lagi atau dia ke sini dulu? Ya, kita nggak tahu ya. Ataupun dia di sini kan, dulu ini kan resisten kuat nih kan di sini. Apakah dia mau turun ke sini? Nggak tahu. Ya, intinya stop loss-nya dipasang, take profit-nya dipasang. Ya. Nah, sizing-nya disesuaikan, nggak usah all in. Saya sekarang nggak saran all in ya. Terutama yang mode bebas ya. Kalau mode 1 mungkin nggak sanggup all in karena nggak bisa beli sampai 18 saham. Ya. Mode 1 di sini dekat-dekat ini ada nggak terkumpul 18 saham? Saya yakin ada, tapi jarang ya ada. Ya.
Dan kalau bisa terkumpul 18 saham, kondisi pada saya begini, misalnya nih dulu setiap saham 10 juta, ya mungkin bisa dikurangi, nggak usah 10 juta. Ya, jangan takut ketinggalan cuan. Ya, lebih baik hindari mengkontrol risiko loss-nya. Ya. Mana ceknya tadi mana saya lihat cek. Oke, loss banyak berarti. Udah plain sering rugi ya. Kalau udah lakukan plan, ini penting. Kalau Anda udah bikin trading plan, lakukan sesuai plan, masih aja rugi. Ya, coba saya tanya nih teman-teman nih. Menurut Anda nih, Anda udah lakukan trading plan, udah jalankan sesuai plan, tapi masih rugi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa kasih input? Kok, udah sesuai plan kok. Apa yang lu jelasin di sini? Slide per slide-nya usah saya ikutin. Jalankan trading plan, tapi pasti loss nih. Nah, kira-kira kalau begitu, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus Anda lakukan? Ada bisa kasih input? Nangis di pojokan, yes. Ada yang lain? Nah, stop trade dulu. Oke, ada yang lain? Stop dulu, belajar lagi. Yes, ada yang lain? Kalau saya artinya belum pintar kok. Oke, kalau belum pintar harus gimana? Belajar terus. Oke, nangis di pojokan, setelah nangis belajar terus. Cara belajarnya gimana? Stop dulu belajar, ya kan? Terus cara belajarnya gimana? Kemarin toh juga belajar kok, tapi masih lost. Ya kan? Ya kan? Dia belajar terus kemarin juga belajar kan, nggak mungkin kemarin nggak belajar dong. Udah belajar, udah bikin trading plan, udah ikut plan, tapi tetap lost. Belajar gimana lagi? Pakai modal kecil lagi, tapi kalau caranya masih sama, hasilnya sama enggak? Wah, private sama saya. Gini loh, simple ya. Kita gini simple. Kita di satu komunitas yang bagus, yang canggih saya bilang ya. Di komunitas ini banyak kok yang cuan. Kita konsul dah sama mereka, ya kan? Mau private sama mentor boleh, mau konsul sama teman-teman yang cuan, ya kan? Yang senior juga boleh. Kok dia bisa cuan ya? Kita mau belajar nih, belajar sama siapa? Nggak boleh belajar sendiri. Jangan ramah-ramah sendiri. Anda udah bayar iuran, Anda udah join di komunitas yang benar. Apa tujuan komunitas? Ya kita bisa saling sharing bersama. Ya mau di grup, chatting di grup nih, di Neo terlalu besar, pindah ke Ultimate silakan. Ya belajar, nanya, nanya yang lain. Lu bulan ini coy nggak coy? Kok bisa lu beli apa sih? Kenapa beli ini? Kenapa nggak beli itu? Coba sharing dong. Seperti itu ya. Jadi kita belajar dengan mereka yang memang udah menghasilkan cuan. Contoh ya saya nih. Lah, kok makin kayak gini Cijani masih bisa cuan ya? Kok si itu masih bisa cuan? Caranya gimana? Mak, saya udah tahu cara nih. Udah saya nggak ikut. Kenapa? Ya nggak sanggup. Kenapa? Ya nggak mau. Ya orang makin buka di situ lihat. Satu saham aja dia bisa bola-balik 5-6 kali. Dia kasih tahu cara kan? Udah kasih tahu cara, bisa ikut nggak? Nggak bisa, udah. Saya nanya lagi yang lain. Ya, kan? Oh, berarti market ini saya nggak cocok, udah saya istirahat dulu sebentar. Misalnya nih, kan seperti itu. Ya. Intinya sih gunakan komunitas ini secara benar ya. Secara benar maksudnya gini, bukan Anda gunakan salah, tapi benar-benar pakailah komunitas ini untuk mendukung, karena tujuan kita semua satu. Kita udah sepakat tujuan kita mau cuan ya. Gunakanlah komunitas ini untuk mencapai tujuan Anda trading saham. Ya, power kita ini bukan hanya tools ya. Toolsnya udah canggih, tapi tetap aja ada loss ya. Nah, karena tools kan nggak ada 100% cuan, tapi buktinya orang lain pakai bisa cuan, berarti kita juga bisa. Ya. Ketiga loss ini itu sama ketiga loss. Jangan berusaha mencari ganti kerugiannya saat itu juga. Yes. Nah, ini ceritanya ini saya ingat banget nih, awal-awal saya trading ada teman juga sesama di BBK, dia sekarang udah nggak di BBK ya. Dia agresif banget ya tradingnya kan. Terus gua tanya, bro lu cuan apa loss?
Dia bilang, bro, jujur aja semenjak saya join di BBK, saya masih lost loh sampai sekarang. Lah, kok bisa? Ya makin saya lost, makin saya mikir mau balas dendam. Makin saya, gimana namanya, gelisah, makin banyak loss-nya. Semua sistem nggak follow lagi katanya. Ya, seperti itulah ya. Jadi kalau udah loss artinya apa? Emosi, antara emosi dengan logika ini penting ya. Kita trading, kita mau bisnis apa semua sama. Ya, antara emosi dengan logika. Kalau ketika Anda bisa sadar bahwa emosi Anda lebih menguasai logika Anda pada saat itu, oke, stoplah untuk trading. Itu aja pesannya, ya. Nah, ketika emosi Anda udah menguasai lebih besar daripada logika dan Anda sadar, ya stoplah untuk trading. Itu aja ya. Kenapa? Ya banyak salahnya. Ya. Oke. Nah, sekian lah ya dari presentasi saya. Ya. Jadi namanya ya ini udah kayak motivasi di kesuksesan tidak terjadi dalam zona nyaman ya. Anda di sini mungkin merasa tidak nyaman apalagi loss ya. Makanya kita butuh belajar ya. Kita butuh belajar. Kira-kira begitulah ya sharing saya untuk malam ini. Jam 9.10. Oke, kita kasih tanya jawab sedikit lah kalau ada mau nanya. Ada nggak yang mau nanya-nanya nih, mau sharing-sharing nih? Kalau nggak ada, kita mau udahan nih. Ayo, saya lihat dulu. Ada mau, nah, ada yang buka mic ya? Halo. Oke, wah stop screen dulu ya, stop share. Rekomendasi saham dong, ini simple. Kita kan, aduh gimana saya mau bilangnya. Ini serius ya, saya serius bilangnya ya. Ini nggak canda-canda, ini serius bilangnya. Nggak perlu rekomendasi saham gimana dulu. Kita tarik dari sini aja. Saya sekarang juga tarik dari sini ya, so jago. Apalagi so-nya kita masuk ke sini ya. Pakai pros, pakai apa tuh? Kalau udah begini gimana? Ya so jago, jago. Oke, ini. Nah dari sini dong, benar kan? Ini energinya dari perform ya, bukan ENGRG-nya ya, tapi energi saham sektor energi ya. Nah, ada Harum, ada Ting. Ya biasanya saya ambil 3 ini, ya, saya ambil 3 ini. Saya analisa ulang. Energi saya udah pasti nggak beli. Ya kenapa saya nggak beli? Saya takut ENRG. Ini saham goib ini. Ini saya nggak trading di saham kayak nggak di sini ya. Jarang saya trading yang gini. Kalau mau masuk pun sizingnya kecil banget ya. Nah, Harum tinggal ini tinggal aja ini Harum tinggal dianalisa ya. Jago Harum. Harus cari sampai wow baru masuk. Kalau udah wow masuk masih kalah ya apa boleh buat ya. Nah, Harum ini kan baik ini beli ini gagal ini sideways ini. Ini keluar dari sideways dia throwback kelihatannya. Coba kita pakai DNL misalnya. Ini caranya ya. Lebih baik nggak beli daripada beli salah. Kalau saya sih mikirnya gitu. Terus kalau udah salah gimana ya sesuai plan. Nah, ya. Ini saya juga belum entry. Ya, kenapa ini ketahan nih? Nah, ini masih sideways ini. Terus kalau besok dia terbang gimana ya? Biarin. Ya, ada lusa lagi. Nah, bisa juga pakai ini. Ya, ini tadi saya nanya Sansekerta ini nama aslinya siapa nih ya? Gimana saya mau sapa nih? Sansekerta, namanya siapa sih? Kerta, Om. Berarti aslinya nama memang segitu ya. Bukan ID di Telegram ya. Bisa cari di sini, di Jago, bisa cari di Pentil, analisa pakai DNL ya. Oke, coba kita lihat di sektoralnya ya. Terus tadi apa Harum ya. Harum dia kan. Nah, di sideways dia di sini kan. Nah, di sini kita lihat kan ada Inco yang bagus ya. Inco nih, Meko nih. Nah, dua ini udah hampir masuk ke front runner nih kan. Nah, inilah yang bisa dianalisa ulang ya. Meko ada masuk, Inco nggak ada. Ya, ini masih belum, ini masih jauh ya.
Ini doi udah hampir. Nah, inilah yang kita analisa ulang nih. Ya. Terus kita bisa pakai CC, pakai ini ya. Selain pakai jago ya, CC IDX1. Ini untuk lihat sektor apa yang dari perform. Terus kita banyak ya tinggal dipakai ya. Nah, ini energi kemarin kapan hari udah bilang ini energi di perform nih kan baru di sini nggak sepanjang ini. Berarti 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya ya. Saya udah cerita ini energi di perform terus. Santo bilang sama saya finance kayak finance atau apa juga atau apa itu lupa. Kita lihat ya, ini kan lagi perform kan. Perform maksudnya apa? Kepalanya arah kanan atas dan dia di area sini, minimalnya di sini. Kita ini semua udah belajar ya. Semua udah belajar di sini ya. Kepalanya di sini. Minimalnya udah di sini ya, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Bukannya di bawah sini, di area sini ya. Kepalanya ke kanan atas di area sini. Bukan hanya sektor ya. Kita dia saham tertentu juga sama. Contoh ini kan energi nih, kita tinggal teman-teman tahu nggak, terus kita bisa show IDX energi misalnya nih, ya energi, saham-saham energi di, nah ini dia tinggal aja di analisa lagi ya, nah tinggal dianalisa energi ini udah masuk jago juga di sini, Harum juga masuk jago juga di sini, ya, nah, PTBA juga masih bagus. Ya, tadi kan nanya saham ya. PTBA saya juga ada, saya tahu saya kasih cerita ini saya juga ada. Terus dia seperti gimana? Dia memang lagi sideways misalnya nih kan. Maunya dia seperti gini, tapi dia nggak tahu sampai nggak sampai saya nggak tahu. Ya, maunya dia seperti gini, tapi kalau dia nggak sampai udah. Nah, dan ini lagi sepi-sepi nih ya biarin. Ya saya punya ini sizingnya kecil ya. Minum dulu kopi. Nah, kira-kira gitu ya. Oke lah, ini terus saya punya ini, ya, saya cerita. Ya. Oke, ini ya. Nah, ini saham-saham agri ini. Ya, saham-saham agri. Ini lagi udah ATH ya. Udah ATH agri ya di AALI. Nah, ini menurut saya juga oke ya. Menurut saya juga oke, baik. Cuma di Jago, ini saya barang ada kemarin masuk Jago, saya nyicil tapi dia merah saya belum keluar. Kenapa? Saya bukan hanya Jago dan dia merah saya nggak keluar karena size-nya saya kecil dan karena dia memang lagi di area support ya, ini area supportnya ini 1 titik 2 titik 2 titik udah boleh ditarik 1 trend line, udah ternyata di sini dia mantul ya, di sini dia mantul ya kan. Nah di sini dia juga mantul, ya udahlah biarin aja di sini, kecuali dia udah break di bawah sini baru saya kabur ya. Ini 1 di 2 saya lihat yang ini. Nah CP ini berapa persen nih hari ini ya? Persennya. Persennya ketutup ya. Ini intinya di naik lah, nggak tahu berapa persen lah. Kemarin naik, hari ini naik ya. Santai aja saya masuk saham-saham seperti gini, saya dengan angka yang nggak begitu besar ya. Kalau dia turun gimana, kalau dia naik gimana. Kayak Meko juga ya. Nah, oke lah. Stop share. Nah, kira-kira begini aja lah ya untuk malam ini. Ada yang mau nanya-nanya? Nggak ada, kita udahan aja boleh. Saya anggap nggak ada nanya-nanya lagi. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih juga ya.